Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, sebuah umat yang didambakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di saat Nabi Musa alaihissalam mengetahui keutamaan dari umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, sholawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita panjatkan, kita hadiahkan kepada baginda penghulu alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga senantiasa menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa bulan Rabiul Awal telah berakhir, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Di kesempatan peringatan Nabi besar Muhammad SAW, di peringatan Maulid, tidak sedikit kita mendengar kisah Nabi Muhammad SAW, dari peristiwa kelahiran beliau, masa kanak-kanak beliau, masa dewasa beliau, hingga masa beliau menjadi nabi, dan pada akhirnya pada masa beliau meninggalkan kita semua. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menceritakan sebuah kisah tentang perbuatan Rasulullah SAW yang bisa menginspirasi bagi kehidupan kita, yaitu sifat pemaaf dan sabar Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepeninggal Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad, maka Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, memimpin kaum muslimin dan muslimat. Pada suatu hari, Sayyidina Abu Bakar mendatangi anaknya, Sayyidatu Aisyah, yang merupakan istri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya anakku Aisyah, adakah perbuatan dari Nabi besar Muhammad SAW, hal-hal yang biasa dia lakukan selama memimpin umat Islam yang belum aku lakukan? Tolong beritahu aku, anakku Aisyah. Lalu Aisyah berkata, ya Abi, ada satu perbuatan baginda Rasulullah SAW, yaitu memberi makan seorang nenek-nenek tua di tengah pasar kota Madinah. Apa ya Aisyah? Memberikan makan kepada seorang nenek-nenek di tengah pasar kota Madinah. Maka lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju pasar, mencari nenek-nenek tersebut dengan membawa makanan. Lalu Sayyidina Abu Bakar mendekati nenek-nenek tersebut dan memberikan makan kepada nenek-nenek tersebut. Ada hal menarik yang membuat Sayyidina Abu Bakar terperanjat, yaitu kata-kata yang terlontar dari mulut nenek-nenek tersebut. Yaitu apa? Nenek-nenek tersebut tidak berhenti-hentinya menghina, mengkata-katai Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad pendusta, Nabi Muhammad pembohong, Nabi Muhammad pemecah umat. Hal itu membuat bulu kuduk Sayyidina Abu Bakar berdiri menahan emosi, sehingga dia memberikan makan dengan segera mungkin. Lalu nenek-nenek tersebut berkata, hai orang laki, siapakah engkau? Engkau bukanlah orang yang biasa memberikan aku makan. Sayyidina Abu Bakar bertanya, dari mana engkau tahu padahal engkau tidak melihat? Nenek-nenek tersebut berkata, orang yang memberikan aku makan, menyuapiku dengan lembut,
Makanan yang kumakan terasa lembut, namun hari ini yang menyuapiku terasa sekali kerasnya, kasarnya, berbeda dengan orang yang sebelumnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, orang yang biasa memberikan kau makan telah meninggal dunia. Dia adalah Nabi besar Muhammad SAW yang selama ini engkau hina, engkau caci maki, engkau kata-katai sebagai pembohong. Maka nenek itu terpanjat dan tersadar dari kesalahannya, dari perbuatannya yang hina. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, siapakah yang bisa menahan hinaan seperti itu? Kita terkadang gampang sekali marah jika orang menghina diri kita, namun kita cuek atau acuh di saat agama kita dihina. Mari keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwa jika hinaan tersebut kepada diri kita, bersabarlah kita. Namun jika hinaan itu ditujukan kepada agama kita, mari kita sama-sama tunjukkan giroh kita dalam membela agama kita. Pelajaran yang lainnya yaitu sikap Sayyidina Abu Bakar. Di saat beliau menahan emosi, menunjukkan bahwa Rasulullah memang tidak marah di saat dihina, namun sahabatnya akan segera bangkit kemarahannya jika yang dihina adalah Rasulullah SAW. Akhir-akhir ini, tidak hanya di negeri kita, namun di belahan dunia lain pun terjadi penghinaan Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan penghinaan ini disampaikan melalui tokoh-tokoh terkenal. Apakah kita tidak marah? Wajib kita marah, karena yang dihina adalah Nabi kita. Makanya kaum muslim dan muslimat, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, meneladani apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita tunjukkan agama kita dengan sebaik-baik yang bisa kita lakukan, karena orang menilai agama kita yaitu dari diri kita sendiri, dari para penganutnya. Mari Al-Fakir menghimbau, mengajak, mari kita sama-sama terus memperbaiki diri kita, menjalankan segala sunnahnya, dan menunjukkan kepada dunia kemuliaan Islam, izzatu Islam. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf jika dalam tutur kata Al-Fakir, dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.